Kembali lagi di channel Arti Cerita. Kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Lani di komik webtoon Youngmam. Siapkan cemilan dan minuman kalian karena sebentar lagi kita akan buka bukunya. Chapter 4. Cerita dimulai ketika Lani menghitung usia kehamilannya, namun ia bingung harus mulai dari mana. Lani mengira usia kehamilannya sekitar 2 bulan. Ia pun bingung jika bertemu dokter, apa yang harus ia lakukan karena Lani hanya tahu bahwa ia hanya perlu ke rumah sakit. Namun ia tersadar, jika ia pergi ke rumah sakit, akan banyak yang mengenal Lani dan beresiko diketahui oleh saudara-saudara Lani. Tapi, cepat atau lambat, perut Lani pun akan membesar dan semua orang akan tahu. Hanya satu cara agar tidak diketahui oleh banyak orang. Lani harus pergi jauh dari rumah. Hujan turun. Ibu Lani pun pulang ke rumah. Lani bertanya, berapa umur ibunya sekarang? Tentu ibunya heran, kenapa tiba-tiba Lani bertanya hal itu. Ibu Lani enggan menjawabnya karena ia baru saja pulang kerja. Tapi ayah Lani langsung menjawab bahwa umur ibu Lani adalah 39 tahun. Lani membandingkan umur ibunya yang 39 tahun dengan umurnya Lani sendiri yang masih 18 tahun. Artinya, ibu Lani melahirkan Lani pada umur 21 tahun. Tiba-tiba, Lani bergegas ke kamar mandi. Ia langsung memuntahkan sesuatu. Lani teringat, kejadian muntah di toilet ada di film. Dan, ia semakin memantapkan untuk pergi dari rumah. Akhirnya Lani memutuskan berbicara pada ayah dan ibunya untuk berkuliah di Bangkok. Orang tuanya pun menyetujuinya. Chapter 5. Lani memutuskan untuk mengganti gaya rambutnya. Ia memilih berganti gaya dengan rambut pendek. Orang yang memotong rambut Lani berkata bahwa mengganti model rambut sama juga seperti memperbaharui diri. Rambut seseorang memberitahukan karakter seseorang. Namun, penampilan Lani yang baru malah membuat penampilannya menjadi terlihat sangat mungil. Cerita sebelum Lani berganti gaya rambut, ketika ia sudah memutuskan untuk pergi kuliah ke Bangkok, ibu Lani bertanya, apakah Lani sudah bersiap-siap untuk kepergiannya? Lani ternyata sudah meresearch di mana ia akan tinggal, lalu kampus mana yang akan dia tuju, dan apakah ada jurusan yang ia suka di kampus tersebut. Lani sudah mencari semua itu sebelumnya. Ibu Lani heran, ternyata anaknya sudah mencari sebegitu rincinya untuk kuliah di Bangkok. Orang tua Lani pun tidak mempermasalahkan biaya yang akan ditanggung. Namun, mereka lebih mengkhawatirkan Lani tinggal dengan siapa. Ibu dan ayah Lani berdiskusi bisa dengan siapa Lani tinggal di Bangkok. Kebetulan, ada om dan tantenya yang tinggal di sana. Lani tinggal memutuskan, Lani ingin tinggal dengan yang mana. Tapi sayangnya, Lani memutuskan ingin tinggal sendiri di apartemen ayahnya dulu. Hari berganti. Ibunya heran dengan sikap Lani yang menolak keputusan dari orang tuanya. Ibunya pun bingung, dari kapan Lani ingin berkuliah di Bangkok? Berbeda dengan ayahnya Lani, ia sudah setuju dengan apapun keputusan Lani. Walaupun air matanya tidak bisa ditahan lagi. Ayah Lani menangis karena ia akan ditinggal anak perempuannya. Tak lama kemudian, Lani pun datang dengan gaya rambut barunya. Chapter 6. 2 minggu berlalu. Lani sedang mempacking barang-barang untuk tinggal di Bangkok. Lani merenung, sebenarnya apa yang sedang ia lakukan? Ketika sampai di bandara, orang tuanya memastikan apakah semuanya sudah dibawa oleh Lani. Ibunya pun memberitahu agar Lani jangan sampai salah naik gate. Sambil melihat putri manisnya, ibunya pun memberikan pelukan penuh hangat kepada Lani. Sambil memeluk Lani, ibunya berkata, jika Lani merindukan rumahnya, maka ibu dan ayahnya akan selalu menunggu. Lani pun akhirnya pergi menuju Bangkok sambil melambaikan tangan. Orang tuanya hanya dapat menyaksikan anak perempuannya pergi ke tempat yang jauh untuk pertama kalinya, sambil melambaikan tangan balik. Bagaimana kelanjutan cerita Lani? Dan
bagaimana Lani melewati kehidupannya di Bangkok? Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Kita tutup dulu bukunya sekarang, sampai nanti di halaman berikutnya.